Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 6 pada tugas ayo buat aktivitas 6.3 pada halaman 170 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut adalah perintah dan soal yang perlu kita kerjakan pada tugas ayo buat aktivitas 6.3 pada halaman 170. Kita diminta untuk mengamati salah satu ekosistem Gen. Kita diminta untuk memilih salah satu tempat sebagai ekosistem pilihan, yaitu ada pilihan di kebun sekolah, kolam sekolah, atau taman sekolah. Nah, kemudian kita diminta untuk menjawab 2 poin pertanyaan dan kemudian membuat sebuah rantai makanan sesuai hasil pengamatan pada ekosistem yang kita pilih. Terakhir, kita diminta untuk presentasi hasil kerja kita. Oke kan? Jadi langsung kita bahas sama-sama tugas kali ini. Baik, kita masuk ke perintah dan soal pertama di sesi tugas kali ini. Apa nama ekosistem yang diamati? Nah, di tugas kali ini kita ditawarkan 3 tempat atau 3 ekosistem, yaitu kebun sekolah, kolam sekolah, atau taman sekolah. Dalam hal ini Gen Sukses akan memberikan ketiga-tiga contoh dari ekosistem yang ada ini Gen. Ya kenapa? Ya karena tidak semua sekolah punya kebun, tidak semua sekolah punya kolam yang besar, dan tidak semua sekolah punya taman yang besar pula. Jadi kalian bisa pilih dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah kalian dari pembahasan Gen Sukses nantinya. Oke? Jadi kalau ekosistemnya kolam, ya kolam aja yang cukup ditulis nanti pada saat menjawab soalnya. Oke? Jadi perhatikan penjelasan berikut. Untuk pertanyaan pertama, ini menyesuaikan dengan ekosistem yang diamati di sekolah kalian yang kalian pilih. Nah, 3 pilihan yang bisa kalian tulis. Bisa kalian tulis kebun sekolah, atau kolam sekolah, atau taman sekolah. Atau kalau kalian kerajinan bisa pilih 2 atau bahkan 3 pengamatan. Ya bebas yang menentukan adalah kalian. Oke, ini untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 2, makhluk hidup apa saja yang dapat ditemukan? Ya kan? Berikut ini adalah contoh makhluk hidup yang dapat ditemukan pada ketiga ekosistem yang ada ini. Untuk ekosistem kebun sekolah didapat hasil pengamatan sebagai berikut. Untuk tumbuhan ada rumput, singkong, lombok, tomat, pepaya, mangga, kelapa, dan sebagainya sesuai pengamatan. Kemudian ada hewan, itu ada burung, kodok, ulat, kadal, kupu-kupu, cacing, capung, belalang, ular lebah, semut hitam, semut merah, tikus, kumbang, jangkrik, tupai, dan sebagainya sesuai pengamatan kalian. Adapun untuk ekosistem kolam sekolah didapat hasil pengamatan untuk makhluk hidup yang mengisi ekosistem ini diantaranya adalah eceng gondong, untuk tumbuhan teratai, lumut, paku air, alga air, dan sebagainya sesuai pengamatan. Dan untuk hewannya diisi oleh ikan nila, lele, mas, cacing, ikan gabus, kodok, serangga air, belut, kumbang air, kepiting, ular, dan sebagainya. Terakhir untuk ekosistem taman sekolah didapat hasil pengamatan sebagai berikut, yaitu untuk tumbuhan ada rumput, bunga kertas, bunga melati, bunga mawar, sirih, lidah buaya, pakis saji, bunga kamboja, bambu kuning, dan sebagainya. Kemudian hewan itu ada semut merah, semut hitam, jangkrik, kumbang, belalang, ulat, cacing, ular, lebah, tikus, kadal, kodok, kupu-kupu, kumbang, nyamuk, dan sesuai pengamatan. Oke, ini untuk jawaban soal dari nomor 2. Jawaban ini sifatnya contoh ya Gen, dan menyesuaikan dengan hasil pengamatan yang kalian dapat di ekosistem tersebut. Lanjut ke perintah nomor 3 berikut Gen. Buatlah rantai makanan yang mungkin terjadi di ekosistem tersebut. Nah baik Gen, di nomor 3 ini kita diminta untuk membuat sebuah rantai makanan yang mungkin terjadi pada makhluk hidup yang telah kita tulis berdasarkan hasil pengamatan. Jadi perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Rantai makanan pada ekosistem kebun sekolah.
Ini beberapa contohnya, Gen Sukses akan bacakan mungkin satu contoh yang paling atas. Nah, ini ada rumput yang merupakan produsen, kemudian dimakan oleh belalang sebagai konsumen satu, kemudian dimakan oleh burung pemangsa serangga sebagai konsumen kedua, dan burung pemangsa serangga ini kemudian mati atau meninggal dan kemudian diuraikan oleh bakteri sebagai dekomposer atau pengurai. Ini adalah contoh-contoh rantai makanan pada ekosistem kebun sekolah yang mungkin terjadi, Gen. Jadi ada sekitar 6 contoh yang Gen Sukses tampilkan. Lanjut pada rantai makanan di ekosistem kolam sekolah. Yaitu sebagai berikut. Ada 4 contoh yang Gen Sukses tampilkan. Satu contoh diantaranya yang bakalan Gen Sukses bacakan adalah yang poin A, tumbuhan air. Contohnya bunga teratai sebagai produsen, dimakan oleh kumbang air sebagai konsumen satu, kemudian kumbang air dimakan oleh kodok sebagai konsumen kedua, kodok ini dimakan oleh ular air sebagai konsumen ketiga, dan ular air sewaktu mati akan terurai oleh bakteri sebagai dekomposer atau pengurai. Ini contoh rantai makanan pada ekosistem kolam sekolah. Masuk ke ekosistem terlahir, Gen. Rantai makanan ekosistem taman sekolah. Di antaranya ada 5 contoh yang Gen Sukses tampilkan. Yang pertama itu ada rumput sebagai produsen, dimakan belalang, dimakan burung pemangsa serangga, dan diuraikan oleh bakteri ketika burung ini meninggal. Kemudian untuk poin kedua ada pohon mangga sebagai produsen, kemudian dimakan kumbang penyerbuk, kemudian kumbang dimakan burung pemangsa serangga, burung pemangsa serangga ini tewas atau mati, kemudian diuraikan oleh bakteri. Ini contoh rantai makanan pada ekosistem taman sekolah yang bisa terjadi dan bisa kalian tulis. Nah, Gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 6 pada sesi tugas Ayo Buat Aktivitas 6.3 pada halaman 170 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.